Wahyu pasal 18. Babel dihancurkan. Kemudian aku melihat malaikat lain turun dari surga. Kuasanya besar dan kemuliaannya menerangi bumi. Malaikat itu berseru dengan keras, "Sudah hancur, Babel yang besar itu sudah hancur. Ia telah menjadi rumah bagi setan-setan dan sarang bagi roh-roh jahat. Kota itu telah menjadi sarang bagi segala jenis burung najis yang dibenci, sebab semua orang di bumi telah minum anggur nafsu seksualnya. Raja-raja di bumi telah berbuat dosa seksual dengan dia. Pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya oleh hawa nafsunya yang besar." Kemudian aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Hai umatku, keluarlah dari kota itu supaya kamu tidak ikut terjerumus ke dalam dosanya, dan supaya kamu tidak ikut tertimpa bencana yang akan dialaminya. Karena dosa kota itu telah bertumpuk sampai setinggi langit. Allah tidak melupakan semua kejahatan yang telah dilakukan. Perlakukanlah kota itu seperti ia telah memperlakukan orang lain. Balaslah dia 2 kali lipat atas apa yang telah ia lakukan. Berilah dia anggur yang 2 kali lebih keras daripada anggur yang dia sediakan bagi orang lain. Babel telah mengumpulkan kemuliaan dan kemewahan bagi dirinya sendiri. Karena itu balaslah dia dengan siksaan dan perkabungan yang sama banyaknya dengan kemuliaan dan kemewahannya itu. Ia telah berkata dalam hatinya, "Di tahtaku aku duduk sebagai seorang ratu. Aku bukan janda, aku tidak akan pernah berkabung." Karena itu, kelaparan, perkabungan, dan kematian akan menimpanya sekaligus dalam satu hari. Ia akan dibinasakan dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakiminya itu berkuasa. Banyak raja di bumi yang telah melakukan dosa seksual dengannya dan hidup dalam kemewahannya. Mereka akan melihat asap pembakaran kota itu dan menangisi kematiannya. Raja-raja itu akan berdiri jauh-jauh karena takut terhadap siksaan yang dialami kota itu. Mereka akan berkata, "Mengerikan, betapa mengerikannya, wahai kota yang besar, wahai kota Babel yang kuat. Karena kehancuranmu itu terjadi hanya dalam 1 jam." Pedagang-pedagang di bumi akan berkabung dan menangisi kota itu. Mereka akan sedih karena tidak ada lagi orang yang membeli barang-barang yang mereka jual. Mereka menjual emas, perak, permata, mutiara, kain linen halus, kain ungu, kain sutera, kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, barang-barang yang terbuat dari gading, dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan marmer. Mereka juga menjual kayu manis, rempah-rempah, wewangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Para pedagang itu akan berkata, "Oh Babel, segala hal yang engkau sukai tidak ada lagi untukmu. Kamu tidak akan merasakan kemewahan dan keindahanmu lagi, karena semuanya itu telah hilang." Pedagang-pedagang itu telah menjadi kaya karena menjual barang-barang di kota itu. Sekarang mereka berdiri jauh-jauh karena takut terhadap siksaan yang dialami oleh kota itu. Mereka akan menangis dan meratap. Mereka akan berkata, "Mengerikan, sungguh mengerikan keadaan kota besar itu. Padahal ia dulu berpakaian linen halus. Dulu ia memakai kain ungu dan kain merah tua. Dulu ia memakai perhiasan emas, permata, dan mutiara. Tetapi hanya dalam 1 jam, semua kekayaan itu telah dimusnahkan. Semua nahkoda, penumpang, pelaut, dan semua orang yang mencari nafkah dari laut akan berdiri jauh-jauh dari kota Babel.
Ketika mereka melihat asap pembakaran kota itu, mereka akan berseru, "Tidak pernah ada kota seperti kota yang besar ini." Mereka akan menaburkan debu ke kepala mereka dan menangis dengan keras untuk menunjukkan betapa dalamnya kesedihan mereka. Mereka akan berkata, "Mengerikan! Betapa mengerikannya kota besar itu! Semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya karena kelimpahannya. Tetapi kota itu telah dihancurkan hanya dalam 1 jam. Bergembiralah karena kehancuran kota itu, wahai surga. Bergembiralah, wahai orang-orang kudus, rasul-rasul, dan nabi-nabi. Sebab semua telah menghukum kota itu karena perbuatannya terhadapmu." Kemudian seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu gilingan. Ia melemparkan batu itu ke laut dan berkata, "Kota besar Babel akan dijatuhkan seperti itu. Kota itu tidak akan pernah ditemukan lagi. Oh Babel, suara pemain kecapi, seruling, trompet, dan alat musik lainnya tidak akan terdengar lagi di kota itu. Tidak akan ada lagi pekerja ahli di situ. Suara penggilingan tidak akan terdengar lagi di kota itu. Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di situ. Suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan terdengar lagi di dalam kota itu. Pedagang-pedagangmu dulunya adalah orang-orang besar di dunia, dan semua bangsa telah tertipu oleh sihir kota itu. Dan di dalam kota itu ditemukan darah nabi-nabi, darah umat kudus Allah, dan darah semua orang yang telah dibunuh di bumi. Itu semua adalah bukti kesalahan Babel sehingga ia dihukum.